Hai teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama aku Lucy Agustina. Aku mau memperkenalkan salah satu metode pembelajaran yang ada di dalam model pembelajaran kooperatif, yaitu metode pembelajaran to stay to try atau dua tinggal dua tamu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya model pembelajaran kooperatif yaitu model pembelajaran yang tidak hanya dapat meningkatkan akademik siswa saja, akan tetapi juga dapat meningkatkan keterampilan sosial pada diri siswa. Nah, sedangkan untuk metode pembelajaran to stay to try atau dua tinggal dua tamu ini merupakan metode pembelajaran yang dimana dua siswa tetap tinggal di dalam kelompok sedangkan dua siswa lainnya bertamu ke kelompok lain. Nah, dua siswa yang tinggal di dalam kelompok mereka bertugas untuk menginformasikan hasil diskusi mereka kepada kelompok tamu dari kelompok lain. Sedangkan dua orang siswa yang bertugas sebagai tamu mereka memiliki tugas untuk mencatat informasi apa saja yang didapatkan dari hasil kerja kelompok atau diskusi kelompok lain. Nah, untuk penjelasan lebih rincinya, tonton video ini sampai habis ya. Pertama, metode to stay to try pertama kali dikembangkan oleh Spencer Kagan. Kedua, metode to stay to try dapat diterapkan bersamaan dengan metode kepala bernomor. Ketiga, metode to stay to try dapat diterapkan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia peserta didik. Siswa bekerja sama dalam kelompok. Per kelompok terdiri dari 4 orang, di mana anggota kelompoknya terdiri dari siswa dengan kemampuan tinggi 1 orang, sedang 2 orang, dan rendah 1 orang. Misalnya tim A terdiri dari Alan dengan kemampuan tinggi, Erika dengan kemampuan sedang, Lani dengan kemampuan sedang, dan Doni dengan kemampuan rendah. Mereka bertugas untuk mencari informasi mengenai persebaran fauna yang ada di Indonesia. Kemudian, dari tim B terdiri dari Edo dengan kemampuan tinggi, Liza dengan kemampuan sedang, Susan dengan kemampuan sedang, dan Randy dengan kemampuan rendah. Mereka bertugas untuk mencari informasi mengenai persebaran flora yang ada di Indonesia. Setelah berdiskusi, 2 orang dari masing-masing kelompok yang berkemampuan sedang akan meninggalkan kelompoknya dan masing-masing bertamu ke kelompok lain. Dari tim A, ada Erika dan juga Lani. Dari tim B, ada Liza dan juga Susan. Dua orang yang tinggal dalam kelompok memiliki kemampuan tinggi dan rendah bertugas membagikan hasil kerja dan informasi ke tamu mereka. Dari tim A, ada Alan dan juga Doni. Mereka bertugas untuk menyampaikan informasi hasil diskusi kelompok mereka kepada tamu dari kelompok tim B tentang fauna yang ada di Indonesia. Kemudian tim B, ada Edo dan juga Randy. Mereka bertugas untuk menyampaikan informasi hasil diskusi mereka kepada tamu dari tim A tentang flora yang ada di Indonesia.
Kemudian, tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan melaporkan temuan mereka dari kelompok lain. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja mereka. Metode pembelajaran to study to try atau 2 tinggal 2 tamu ini memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan dari metode ini yaitu yang pertama, pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi peserta didik. Yang kedua, peserta didik menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta dapat menambahkan keberanian mereka dalam mengeluarkan pendapat. Kemudian yang keempat, dapat meningkatkan keterampilan sosial pada peserta didik baik itu dalam hal kerjasama tim maupun dalam berkomunikasi, dan juga dapat menambah rasa percaya diri pada peserta didik. Kemudian kekurangan dari metode ini yaitu yang pertama, membutuhkan waktu yang lama dalam penerapan metode to try atau 2 tinggal 2 tamu. Kemudian yang kedua, peserta didik yang tidak terbiasa untuk belajar secara berkelompok, mereka itu merasa asing dan juga sulit untuk bekerja sama sehingga peserta didik tersebut tidak mampu belajar dalam berkelompok. Kemudian yang ketiga, bagi guru sendiri ini membutuhkan banyak persiapan, misalnya saja dalam materi apa yang akan didiskusikan oleh peserta didik gitu. Kemudian yang keempat, guru juga kesulitan untuk mengelola kelas karena kelas cenderung gaduh gitu. Nah, yang terakhir, yang kelima, memungkinkan hanya siswa yang memiliki kemampuan yang tinggi yang lebih aktif dalam proses pembelajaran menggunakan metode to study to try atau 2 tinggal 2 tamu ini.